Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal kafirun walau karihal musyrikun. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فالحمد لله, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Jalla wa'ala yang telah berfirman, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana lazalumun kafar. Dan kalaulah kalian ingin menghitung-hitung akan nikmat Allah atas kalian, la tuhsuha, niscaya kalian tidak akan mampu menghitungnya. Innal insana lazalumun kafar, sesungguhnya manusia itu pelaku kezaliman dan kekufuran. Di antara nikmat Allah Jalla wa'ala dan anugerahnya yang sangat mulia dan besar adalah nikmat Islam, dan tidak kalah besarnya adalah nikmat sunnah setelah nikmat Islam. Al-Imam Ibn Qayyim rahimahullahu ta'ala di dalam kitabnya Ijtima'ul Juyush menyatakan, an-ni'matu ni'matan, ni'matun mutlaqah wa ni'matun muqayyadah. Nikmat Allah kepada hambanya itu ada dua macam, nikmat yang mutlak dan nikmat yang muqayyadah. Adapun nikmat yang muqayyadah, kata beliau, nikmat yang terbatas, buah nikmat yang bukanlah sebagai tanda cintanya Allah kepada seorang hamba. Fahiya ka ni'mati al-azwaj wal aulad wal amwal, adalah seperti nikmat pasangan hidup, anak, keturunan dan harta. Fahiya yashtariku fiha al-mu'min wal kafir was salih wat talih. Nikmat yang seperti ini Allah berikan kepada hambanya yang mukmin dan juga kepada hambanya yang kafir sekalipun. Allah berikan kepada hambanya yang salih dan kepada hambanya yang tidak salih sekalipun. Maka dia bukanlah nikmat yang menandakan kecintaan Allah kepada hambanya. Sedangkan yang kedua adalah nikmat yang mutlak, nikmat yang sempurna, yang merupakan tanda Allah Jalla wa'ala telah mencintai hamba tersebut. Fahiya ni'matul islami was sunnah, yaitu nikmat Islam dan nikmat menjalankan Islam dengan hidayah sunnah. Kata beliau, inilah dua nikmat yang kita diperintahkan untuk berbangga dan berbahagia dengannya. Di dalam firman-Nya, qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, katakanlah kepada umatmu, dengan fadlullah dan rahmatnya falyafrahu, maka hendaknya mereka gembira, mereka bangga, bukan malah tidak percaya diri, bukan malah minder. Yang mana fadlullah dan rahmatnya tersebut lebih baik daripada dunia yang dikumpulkan oleh manusia. Al-Imam Ibn Qayyim mengomentari ayat ini dalam kitabnya Ijtima'ul Juyush dengan ucapannya, laqad tadarat aqwalul mufassirin fi anna al-murada bihima ni'matul islam was sunnah. Telah masyhur di kalangan ulama tafsir bahwa yang dimaksud dengan fadlullah dan rahmatnya dalam ayat ini, yang mana Allah memerintahkan kita untuk berbangga dan berbahagia dengannya, adalah nikmat Islam dan nikmat sunnah. Karena Islam dan sunnah tidak bisa dipisahkan. Kata Imam Al-Barbahari di dalam awal kitab beliau Syarhus Sunnah, al-Islamu huwas sunnah was sunnatu hiyal Islam. Islam yang murni itu adalah sunnah, dan sunnah itulah Islam yang murni. Apa itu sunnah? Sunnah dalam bahasa para ulama salaf, kata Imam Ibn Rajab dalam kitabnya Jamil Ulumi wal Hikam,
adalah perjalanan yang telah ditempuh oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam selama 23 tahun sebagai rasul dan nabinya Allah Jalla wa Ala dan para sahabatnya. Itulah sunnah, jejaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Seorang ulama tabi'in yang bernama Abu al-Aliya Syaqiq ibnu Salamah rahimahullahu ta'ala menyatakan, inni la adri ayya ni'matayn minallahi alayya a'zam. Saya tidak bisa memastikan mana yang lebih besar dari dua nikmat Allah kepadaku. Apakah nikmat Islam ataukah nikmat sunnah setelah Islam? Karena Islam yang sesungguhnya yang tidak diterima kecuali hanya dia adalah Islam yang sesuai dengan petunjuknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah dipahami oleh para sahabatnya. Allah telah berfirman, inna dina indallahil Islam. Allah juga berfirman, wa man yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Dan Allah pula yang telah berfirman, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum innallaha ghafurur rahim. Katakanlah wahai Nabi Muhammad kepada umatmu, jika kalian adalah orang-orang yang mencintaiku, mencintai Allah, maka ikutilah aku. Ini bukti cinta seorang hamba kepada Allah. Dia menelusuri jejak dan sunnah ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Niscaya Allah akan mencintai kalian dan akan mengampuni dosa-dosa kalian. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Pengasih. Di dalam surat Al-Hasyr Allah berfirman, "Wa ma ataakumur rasul fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu wattaqullaha innallaha syadidul iqab." Apa yang dibawa oleh Rasul kepada kalian maka ambillah, dan apa yang dilarang olehnya maka tinggalkanlah, dan takutlah kalian kepada Allah, sesungguhnya Allah amatlah keras akan siksaannya. Di dalam surat An-Nisa Allah berfirman, "Wa may yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira." Dan barang siapa yang yushaqiq rasul, yushaqiq itu adalah anta fi syaqqin wa huwa fi syiqqin akhar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada di sebuah jalan, engkau berada di jalan yang lain. Wa may yushaqiqir rasul, barang siapa yang menentang jalannya Rasul, min ba'di ma tabayyana lahul huda, setelah jelas baginya petunjuk, wa yattabi ghayra sabilil mu'minin, dan dia mengikuti selain jalan kaum mukminin. Kaum mukminin selain Nabi ketika ayat ini turun tidak ada lain selain mereka para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang yang seperti ini dalam beragama, kata Allah, nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam. Kami akan palingkan dia kemanapun ia berpaling. Artinya semakin hari dia semakin sesat, semakin aneh-aneh disebabkan perbuatan dia di atas tadi. Wa nuslihi jahannam, dan kelak kami akan melemparkan dia ke dalam neraka jahannam. Wa sa'at masira, dan neraka jahannam itu adalah sejelek-jelek tempat kembali. Juga masih dalam surat An-Nisa Allah berfirman, was-sabiquna al-awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu an. Dan orang-orang terdahulu, as-sabiquna al-awwalun, orang-orang yang telah mendahului dari kalangan generasi yang pertama, dari kalangan muhajirin dan kaum ansar, serta orang-orang yang mengikuti mereka dengan kebaikan. Radhiyallahu anhum wa radu an. Allah telah ridho kepada mereka dan mereka telah ridho kepada Allah. Di sini Allah Jalla wa Ala menyebutkan bahwa jalan mereka para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam merupakan referensi umat Islam ini dalam mengikuti Al-Qur'anul Karim dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ayat ini juga menerangkan kepada kita bahwa orang-orang yang datang setelah para sahabat Nabi tidaklah diridhai oleh Allah kecuali karena mereka mengikuti jalannya para sahabat Nabi. Walladzina tabauhum bi ihsanin, Allah katakan. Dan orang-orang yang datang setelah mereka yang mengikuti mereka bi ihsanin, dengan yang baik, mengikuti jejaknya para sahabat Nabi, barulah Allah katakan radhiyallahu anhum, maka Allah akan ridho kepada mereka. Oleh karena itu Al-Imam
Malik rahimahullahu taala menyatakan la yusliha akhir hadhil ummah illa ma aslaha awwalaha. Umat akhir zaman itu tidak akan pernah sukses, tidak akan pernah bagus kecuali dengan sesuatu yang telah membuat bagusnya awal generasi mereka, para sahabatnya. Dan generasi yang pertama dari umat Islam ini menjadi hebat, menjadi bagus dengan didikan Al-Quranul Karim dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka mari kita kembali mengenang ucapan Abu Aliyah di atas tadi. Kata beliau, inni la adri ayya ni'mataini minallahi alayya a'zam. Saya tidak bisa memastikan antara dua nikmat Allah kepadaku mana yang lebih besar. Mana yang lebih besar antara dua nikmat Allah kepadaku? Apakah nikmat Islam ataukah nikmat sunnah setelah Islam? Maka nikmat yang seperti ini tidak dapat dinilai dengan dunia beserta isinya, sehingga jangan sampai dunia yang hina, yang semu lagi menipu ini mendapat menjadi sebab hilangnya antara salah satu atau bahkan kedua-dua nikmat di atas yang tidak dapat dibeli dengan dunia beserta isinya. Dan pada malam yang berbahagia ini Allah Jalla wa'ala memberikan nikmatnya kepada kita sehingga kita bisa bertatapan wajah, berkumpul dan bertemu di rumahnya yang mulia ini. Maka kita memohon kepada Allah sebagaimana Allah telah mengumpulkan kita di rumahnya yang mulia ini, di malam yang mulia ini, di kegiatan yang mulia ini, agar kembali mengumpulkan kita di tempatnya yang paling mulia, di tempatnya yang abadi, tempatnya yang kekal selama-lamanya, syurga firdausnya di hari kiamat kala. Amin ya rabbal alamin. Ikhwani al-kiram wa akhwati al-karimat rahimani wa rahimakumullah. Kaum muda bagi suatu umat dari umat-umat yang ada di dunia ini adalah suatu kaum yang sangat memberi pengaruh terhadap kebaikan dan kejelekan suatu kaum. Bagi kaum mana saja, para pemuda adalah kaum yang sangat memberi pengaruh dalam menentukan kebaikan atau kejelekan suatu masyarakat, suatu bangsa, karena mereka diberikan oleh Allah Jalla wa'ala sesuatu yang tidak diberikan kepada orang yang telah lanjut usianya, dari kekuatan fisik, semangat yang tinggi, dan daya pikir yang lebih tinggi dan lebih kuat daripada orang-orang yang telah lanjut usianya. Oleh karena itu, kalau kita buka Al-Quranul Karim dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka akan kita dapatkan di sana perhatiannya Islam kepada kaum yang satu ini, para pemuda. Dan sebelumnya kalimat syabab, pemuda dalam bahasa Arab itu disebut dengan syabab, mufradnya syab, jamaknya syabab. Itu diberikan kepada orang yang telah berumur 17 tahun sehingga 40 tahun. Itu masih disebut syabab di dalam Islam. Itu masih disebut syabab di dalam Islam. Di antara dalil yang menerangkan kepada kita perhatiannya Islam kepada para pemuda adalah sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Hakim, disahihkan oleh Imam Al-Albani dalam kitabnya As-Silsilah As-Sahihah, dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ightanim khamsan qabla khamsin, syababaka qabla haramik, wa faraghaka qabla shughlik, wa ghinaka qabla faqrik, wa sihhataka qabla maradik, wa hayataka qabla mautik." Nabi menyebutkan, manfaatkanlah 5 perkara sebelum datang 5 perkara berikutnya. Maka Nabi menyebutkan 5 perkara tersebut. Yang pertamanya adalah syababaka qabla haramik, masa mudamu sebelum masa tuamu. Setelah itu baru Nabi menyatakan waktu luangmu sebelum waktu sibuk, kesempatan kaya sebelum datang kemiskinan, kesempatan sehat sebelum diuji dengan menderita sakit, kesempatan hidup sebelum datang kematian.
Nabi SAW sebutkan secara khusus syababaka di awal 5 perkara ini, masa mudamu. Padahal 4 perkara tadi telah mewakili masa muda. Sabda beliau, faraghaka qabla syughlik, waktu luangmu sebelum datang waktu sibukmu. Kemudian kesehatan sebelum datang sakit, ini telah mencakup masa muda sebelum masa tua. Tetapi Nabi sebutkan kembali secara khusus. Dan dalam ilmu bahasa Arab dikenal sebuah kaidah atful khas 'ala al-'am yufidu ahammiyatih. Menyebutkan sebuah kalimat secara khusus setelah masuknya kalimat tersebut ke dalam keumuman kalimat-kalimat sebelumnya atau sesudahnya, ini menunjukkan ada perhatian khusus kepadanya. Ini menerangkan kepada kita perhatian Islam terhadap para pemuda, waktu muda. Juga di dalam hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, dalam riwayat Imam Muslim, Nabi bersabda, la tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'ala an arba'. Tidaklah bergerak langkah seorang hamba di hari kiamat sehingga akan ditanyakan kepadanya tentang 4 hal. Nabi sebutkan yang pertama, an syababihi fi ma ablah. Masa mudanya kemana dia usangkan. Yang kedua kata Nabi SAW, an waqtihi fi ma afna. Yang pertama, an waqtihi fi ma afna, tentang waktunya kemana dia habiskan. Yang kedua, an syababi fi ma ablah, masa mudanya kemana dia usangkan. Wa an ilmihi fi ma amila bih, tentang ilmunya, apakah dia telah mengamalkannya ataukah belum. Wa an malihi min aina iktasabahu wa fi ma anfaqah, tentang hartanya, dari mana dia memperolehnya dan kemana dia infak. Lagi-lagi di sini Nabi menyebutkan masa muda secara khusus. Perhatiannya Nabi SAW kepada para pemuda. Dan banyak lagi hadis-hadis yang lainnya. Oleh karena itu, ada ucapan pepatah Arab yang berbunyi, laita syababa ya'udu yawman ma fa akhbirahu bima fa'ala musyibu. Aduhai kalau masa muda itu bisa kembali 1 hari saja. 1 hari saja. Fa akhbirahu bima fa'ala musyibu. Akan aku sampaikan kepadanya apa yang akan dilakukan oleh orang yang telah lanjut usianya. Artinya orang yang sudah lanjut usianya tidak bisa lagi melakukan kebaikan-kebaikan yang bisa dilakukan oleh mereka orang-orang yang masih muda. Oleh karena itu juga kita dapatkan sekian asar dari ulama salaf yang menunjukkan kepada kita perhatiannya mereka kepada para pemuda. Di antaranya adalah seorang ulama salaf yang bernama Abu Ishaq Amr As-Sabi'i dari Abu Ahwas, yang diriwayatkan oleh Imam Hakim dalam kitabnya Al-Mustadrak, disebutkan oleh Syekh Abdul Razak dalam kitabnya Min Wasaya Salaf Lisyabab, untayan wasiat ulama salaf kepada para pemuda. Kata Abu Ishaq As-Sabi'i, ya ma'syara syabab ightanibu ay syababakum falam qallama tamurru bi lailatun illa wa aqra fiha alf ayah wa inni la aqra al-baqara fi raq'atin wa inni la asumu ashhurul hurum wa 3 ayyam min kulli shahrin wal ithnain wal khamis thumma tala wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Beliau menyatakan, wahai sekalian para pemuda. Kalimat muda tadi mencakup diberi oleh orang Arab, diberikan kepada orang yang sudah berumur berapa? 17 tahun sampai 40 tahun. Bukan berarti bapak-bapak yang umurnya udah 40 tahun udah boleh pulang, nggak usah dengar kajian. Karena bapak-bapak punya para pemuda di rumah dan juga pernah muda. Dan yang ketiga, ayat Al-Quran dan hadis ini sangatlah bermanfaat, mendengarkannya saja adalah sebuah keberkahan. Kata beliau, wahai para pemuda, manfaatkanlah masa muda kalian. Kemudian beliau ceritakan masa emas, masa muda beliau yang penuh dan kemanfaatan. Kata beliau, jarang sekali suatu malam melewatiku kecuali aku telah membaca di dalam malam tersebut 1000 ayat. Saya membaca 1 surat Al-Baqarah dalam sebuah rakaat. Saya menjaga puasa di bulan-bulan haram
Apa saja bulan haram? Antum? Bulan haram dalam Islam apa saja? Hah? Antum? Zulqa'dah, Zulhijjah. Kok di sana yang bunyinya? Mulutnya di sini. Muharram, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, Rajab. Ahsan. Ya. Thumma tala wa thalathata ayyam min kulli syahrin. 3 hari setiap bulannya, wal itsnaini wal khamis, dan puasa Senin dan Kamis. Kemudian beliau membawakan firman Allah, wa amma bi ni'mati rabbika fahadits, agar tidak dipahami bahwa ini tujuan untuk memamerkan ibadah dengan tujuan riya, tapi beliau ingin menyampaikan nikmat Allah yang telah Allah berikan kepada beliau. Artinya beliau di sini ingin menyebutkan bahwa di masa muda beliau bisa melakukan sekian ibadah, yang mana ibadah-ibadah seperti itu tidak bisa dilakukan, terkadang tidak bisa dilakukan oleh orang-orang yang telah lanjut usianya. Ya, juga di antara asar salaf yang menerangkan kepada kita perhatiannya mereka kepada kaum muda adalah ucapan Malik bin Dinar. Malik bin Dinar. Beliau menyatakan, innamal khairu fi syabab. Sesungguhnya masa muda itu adalah sumber kebaikan. Masa muda itu adalah sumber kebaikan. Diriwayatkan oleh Imam Khatib Al-Baghdadi dalam kitabnya Al-Jami' li Akhlaqir Rawi, sebagaimana dinukilkan oleh penulis kitab Min Wasaya Salaf li Syabab di sini. Oleh karenanya, apabila seorang pemuda tidak benar-benar memanfaatkan masa mudanya di jalan kebaikan, maka tunggulah akan kehancuran masa depannya, masa depan dunia dan akhiratnya. Seorang penyair Arab menyatakan, inna syababa wal faragha wal jadah mafsadatun lil mari ayyu mafsadah. Sesungguhnya masa muda, waktu yang kosong, wal jadah, dan fasilitas yang sempurna. Ya, umurnya masih muda, waktunya banyak kosong, dan punya fasilitas. Ini sungguh merupakan sumber kerusakan bagi mereka. Umurnya masih muda, uang punya, fasilitas punya, waktu kosong, dan dia tidak memiliki rasa takut kepada Allah, tidak mendapatkan bimbingan ilmu agama, maka hancurlah masa depan dunia dan akhiratnya. Inna syababa wal faragha wal jadah mafsadatun lil mar'i ayyu mafsadah. Kata penyair Arab, sesungguhnya waktu muda, wal faragh, waktu kosong, pengangguran, pengangguran dari perbuatan-perbuatan, kegiatan-kegiatan yang baik buat dunia dan akhiratnya. Wal jadah, dan juga punya fasilitas, maka ini sungguh akan merusakkan seseorang dan kerusakan yang sangat besar tatkala dia tidak mendapatkan bimbingan agama yang mulia ini. Dan kalau kita melihat mereka para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, sangatlah banyak di antara mereka yang memiliki kehebatan-kehebatan, keutamaan-keutamaan yang luar biasa, dan mereka masih muda. Siapa yang bisa menyebutkan salah satunya? Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Beliau menjadi pembantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selama 10 tahun. 10 tahun. Setelah itu beliau didoakan oleh Rasulullah agar diberkahi umurnya, hartanya, dan anaknya, sehingga disebutkan dalam beberapa riwayat umur beliau lebih dari 100 tahun. Umur beliau lebih dari 100 tahun, dan harta beliau berlimpah ruah, dan anaknya lebih dari 100 orang. Sehingga ada seorang anak kepadanya, beliau katakan, man abu, siapa nama ayah kamu? Pada anak beliau. Taunan ya, siapa nama ayahmu? Siapa nama ayahmu? Pada anak beliau. Karena faktor usia. Syahidnya apa? Anas bin Malik radhiyallahu anhu di masa kecilnya sudah terbiasa dengan orang-orang saleh, dan yang paling salehnya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini bukan hal yang mudah untuk diterima oleh anak muda. Sehari-hari bergaul dengan orang yang taat dan dekat kepada Allah. Betapa banyak anak muda dia risih bergaul ya dengan ustadz atau dengan orang yang sering ke masjid. Ya.
Kalau bergaul sama dia kita nggak bebas. Ya, kan ada anak-anak muda kayak gini. Kita mau pergi-pergi, mau begini begitu, nanti cara main pula lagi. Udah sebulan sekali bolehlah jalan sama dia. Kalau tiap hari janganlah, sempit nanti. Nggak bisa bebas bro, kalau anak muda sekarang bilang, iya kan? Maunya dia bebas, sebebas-bebasnya. Ya. Akhirnya berada di dalam tempat yang tidak akan pernah bisa bebas selama-lamanya, yaitu neraka Allah Jalla wa'ala. Karena kebebasan dia yang tidak dibangun di atas aturan Allah ketika di dunia. Padahal Nabi SAW bersabda, ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia merupakan surga, dunia ini merupakan penjara bagi seorang mukmin. Setiap kali dia melangkah, di sana ada aturan Allah. Langkah sedikit haram. Ayatnya jelas, hadisnya pun jelas. Mungkilah gimana lagi? Mau dikelek-kelek nggak bisa. Ayat sudah jelas, hadis sudah jelas yang dia ketahui tentang hal tersebut. Melangkah sedikit lagi, wah ini wajib nih, harus dilakukan. Ayatnya sudah dia tahu, hadis pun dia tahu. Sekarang dia mau pilih, mau melanggar atau tidak? Kalau dia mau melanggar, ada konsekuensinya di dunia dan di akhirat. Kalau dia mengindahkannya, maka ada balasannya sesuai dengan apa yang dia lakukan tersebut. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Sesungguhnya kalian akan mendapatkan balasan perbuatan kalian di hari kiamat dengan sempurna. Wa qala ma li hadzal kitabi la yughadiru saghiratan wala kabiratan wajadu fiha ma amilu hadira. Illa ahsaha wajadu ma amilu hadira. Fiha ma amilu hadira. Semuanya tertulis dari amalan-amalan yang telah mereka lakukan. Coba lihat di sini Anas bin Malik radhiyallahu anhu, sehingga mendatangkan buah yang luar biasa. Sehingga beliau termasuk dari sahabat Nabi yang banyak mewariskan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, mewarisi hadis Nabi kepada umat ini. Menjadi salah satu dari tokoh umat Islam ini. Juga di antara para sahabat yang masih muda dan memiliki keutamaan yang luar biasa adalah sahabat Usamah bin Zaid. Usamah bin Zaid diangkat sebagai komandan perang oleh Nabi SAW dan beliau masih berumur 18 tahun. 18 tahun jamaah. Umurnya masih muda. Sudah diangkat sebagai komandan perang. Komandan perang. Sampai-sampai ada yang mengusulkan kepada Nabi, kenapa tidak diangkat sebagai komandan yang lebih tua ya Rasulullah? Maka Nabi menyampaikan, in ta'antum fi imra'ati faqad ta'antum fi imra'ati abih. Kalau kalian meragukan atau mencela kepemimpinannya Usamah bin Zaid, maka sungguh kalian telah mencela ayahnya siapa? Zaid. Yang semua para sahabat sepakat akan kemuliaan sahabat Zaid. Sesungguhnya innahu lakana khalid in kana la khaliqan laha. Sesungguhnya Usamah bin Zaid ini orang yang cocok mendapatkan kedudukan yang seperti ini, posisi yang seperti ini. Komandan di medan perang. Tentunya ini menunjukkan kelebihan. Karena memang komandan dia yang akan membaca kondisi dalam peperangan dan dia yang akan mengatur pasukannya. Ini tepatnya di bagian mana, ini tepatnya bagaimana, apa yang harus pertama kali dilakukan dan seterusnya. Di waktu yang sangat singkat, di kondisi yang sangat genting, nggak mudah mengambil sebuah keputusan yang bijak di dalam keadaan dia berada di medan perang. Itu bukan hal yang mudah. Mungkin kalau di kondisi yang normal kita bisa berpikir terlebih dahulu, ya bertanya ke sana sini. Tapi kalau di medan perang, waktu singkat, kondisi genting. Ini menunjukkan kalau ada orang yang diangkat sebagai komandan berarti menunjukkan dia seorang yang hebat. Nah, Nabi memilih Usamah bin Zaid, umurnya masih 18 tahun. Kemudian Nabi menyatakan, in kana la ahabban nasi ilayya. Sesungguhnya Usamah bin Zaid ini termasuk orang yang sangat saya cintai. Dalam riwayat Imam Muslim, Usamah bin Zaid diangkat menjadi komandan oleh Nabi SAW di medan perang. Beliau masih berumur berapa? 18 tahun. Wafat Nabi SAW, beliau masih dipakai oleh Abu Bakar sebagai komandan juga ketika memerangi kaum Romawi. Usamah bin Zaid adalah komandannya. Masih muda jemaah. Siapa lagi sahabat Nabi SAW yang masih muda tapi menunjukkan dia adalah orang yang bijak, yang memiliki akal yang jernih?
Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam diangkat menjadi rasul, menjadi nabi Allah Jalla wa Ala, kaum musyrikin di Mekah mendustakan Nabi. Yang pertama kali mengimani Nabi sallallahu alaihi wasallam dari kalangan orang tua adalah Abu Bakar. Dari kalangan kaum wanita adalah Khadijah, dari kalangan pemuda adalah Ali bin Abi Thalib, dan umurnya belum lebih 10 tahun. Padahal kalau dia mengikuti Nabi konsekuensi kan banyak. Ini nggak boleh, ini nggak boleh, ini harus, ini nggak boleh. Ini kan hal yang sulit buat anak muda kan. Ini kalau cepat kali agamis kayaknya banyak kali nikmat yang belum bisa dirasakan. Belum ini, belum itu. Dia mau nge-show sana sini dulu. Ini kalau cepat kali ngaji, kapan nge-show sana, kapan nge-show sini. Iya kan? Akhirnya dia tunda-tunda lah untuk bisa nge-show sana sini. Akhirnya mati sedang nge-show dalam diskotik. Jadi apa? Innamal a'malu bil khawatim. Yub'atsu kullu 'abdin 'ala ma mata 'alih. Setiap orang itu dibangkitkan sesuai dengan kondisi matinya. Innamal a'malu bil khawatim. Amalan itu dengan penutupnya. Ini Ali bin Abi Thalib umurnya belum lebih 10 tahun. Beliau bisa berpikir sehat. Memilih sebuah keputusan yang sangat besar konsekuensinya di masa itu. Yang mana konsekuensinya bisa menjadi sebab hilang nyawa beliau. Dan beliau akan dicemoohi, disiksa oleh masyarakat setempat. Beliau memilih itu karena beliau melihat ini benar. Kapan lagi? Itu apa ditunda-tunda? Karena ini namanya kematian, sesuatu yang pasti selalu menghantui dan tidak dapat diprediksi. Maka beliau tidak menunda-nunda kesempatan tersebut. Beliau langsung mengumumkan keimanannya kepada sepupunya tersebut. Mengikuti sepupunya tersebut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang mana konsekuensinya sangat besar jamaah. Konsekuensinya bukan sekedar hilang jodohnya. Sebagai anak muda kalau saya begini nanti aduh, yang ini nggak mau lagi sama saya udah rencana mau menikah sama dia. Kalau saya pelihara jenggot nanti dia nggak cinta lagi sama saya. Aduh, galau nih. Masalah kecil bisa jadi galau untuk anak muda generasi micin sekarang. Lihat ini Ali bin Abi Thalib, umurnya belum lewat 10 tahun. Mengambil sebuah pilihan, sebuah keputusan yang konsekuensinya sangat-sangat besar. Yang mana yang baru beriman kepada Nabi baru 2 orang. Baru 2 orang jemaah. Baru 2 orang yang baru beriman kepada Nabi. Abu Bakar dan Khadijah. Dan beliau umur beliau belum lewat atau melebihi 10 tahun. Tapi beliau siap mengambilnya. Subhanallah. Menunjukkan kelebihan ya, mereka para sahabat Nabi dalam memanfaatkan masa muda mereka. Dan demikian juga dengan sahabat Mus'ab bin Umair. Beliau seorang pemuda dari rumah tangga yang konglomerat, yang kaya raya di Mekah. Beliau terbiasa dengan pakaian-pakaian mahal, nyawang yang mahal, fasilitas-fasilitas yang mewah. Begitu Nabi SAW muncul di Mekah, beliau memilih untuk mengikuti jalannya Rasulullah, yang konsekuensinya beliau diusir dari keluarga besarnya. Bukan hanya orang tuanya yang mengusir beliau. Mau pulang ke rumah paman nggak diterima, ke rumah bibi nggak diterima, ke rumah sepupu nggak bisa, nggak diterima, ke rumah orang tua lebih-lebih lagi. Sampai beliau terusir dari keluarga besarnya yang tadi ya beliau berpenampilan bagus, pakaian yang rapi, menjadi seorang yang luar biasa. Pakaiannya sudah kotor, sering kelaparan, diusir dari keluarga besarnya. Sampai para sahabat Nabi tidak mampu melihat penampilan Mus'ab bin Umair, mengingat bagaimana dahulunya dia dan bagaimana kondisi dia sekarang. Kondisi yang menyedihkan. Saking sedih para sahabat tidak mampu melihat beliau. Pakaiannya yang sudah sekian lama di badannya, tidak bisa makan seperti sebelumnya, tidak ada lagi fasilitas, dicabut semuanya. Sudah diusir, dicabut. Diusir dari keluarga besar. Mus'ab bin Umair di saat itu masih muda. Demikian juga Sa'ad ibn Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Ketika beliau ingin memilih keputusan hijrah dari kekufuran kepada keimanan dengan mengikuti syariatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ibu beliau mengancam beliau,
kalau kamu berani masuk Islam, hijrah ke dalam Islam, hijrah mengikuti sunnah Muhammad, saya tidak akan makan sampai mati. Berat nggak ancaman seperti itu, jemaah? Berat. Ibu kita mengancam kita seperti itu. Kalau kamu kan ikut itu, saya nggak akan makan sampai mati. Ucap ibundanya Sa'ad ibnu Abi Waqqas kepada Sa'ad ibnu Abi Waqqas. Tetapi karena iman yang sudah melekat, yang menancap kuat di dalam kalbu beliau, membuat beliau tetap kokoh di atas pendiriannya. Maka hari demi hari telah dilewati oleh ibunya. Sudah hari kedua, kemudian datang hari ketiga, Sa'ad ibn Abi Waqqas masih tetap kokoh di atas prinsipnya. Sampai-sampai Sa'ad bin Waqqas menyatakan, andai kata engkau mengancam dengan sebuah ancaman yang lebih berat dari ini, sungguh aku tidak akan mungkin meninggalkan Nabi SAW karenamu. Maka ibunya pun melihat, udah hari ketiga Sa'ad bin Waqqas pun masih kokoh. Kalau saya lanjut di atas pendiri, mati ini, nggak makan-makan. Ini anak masih mantap di atas prinsipnya. Akhirnya ibunya pun ciut, ya makan aja lah daripada mati. Akhirnya makan ibunya. Nggak jadi bertahan sampai mati. Kenapa? Karena melihat bagaimana prinsipnya Sa'ad bin Abi Waqqas. Beda dengan anak muda sekarang, baru sedikit diancam langsung goyang dia sama orang tuanya. Kalau kamu memelihara jenggot, kalau kamu ikut Rasulullah, bahkan ada sebagian anak muda dimarahin oleh orang tuanya kalau dia menjaga sholat 5 waktu berjamaah. Ada yang seperti itu, jamaah. Orang tuanya nggak mau lihat dia kalau jadi muslim yang jangan terlalu agamis sekali lah, biasa-biasa aja. Cuma nggak tahu kita apa standarisasi biasa-biasa saja. Goyang dia, akhirnya orang itu lihat, oh anak saya belum punya prinsip, baru ini saya gertak dia udah goyang. Berarti belum mantap ini. Lihat Sa'ad bin Abi Waqqas, masih muda aja. Siapa lagi jamaah sahabat-sahabat Nabi yang masih muda? Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Nabi meninggal umur beliau belum sampai 20 tahun. Tetapi beliau disebut sebagai hibru hadhil ummah. Ulama'nya umat ini. Termasuk sahabat Nabi yang banyak meriwayatkan hadis Nabi dan ahli tafsirnya di kalangan para sahabat Nabi. Di masa umat ahli syuranya Umar, rata-rata orang tua, hanya satu yang muda, Abdullah bin Abbas. Sehingga sebagian anggota syura, ahli syuranya Umar berkata, ya Umar, kami juga punya anak yang seumuran dengan Abdullah bin Abbas. Kenapa enggak kamu pilih? Kenapa cuma Abdullah bin Abbas yang kau masukkan kepada anggota ahli syuramu? Maka Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pun menguji anggota ahli syuranya dengan sebuah ujian yang dengannya mereka akan mengetahui kadar ilmunya Abdullah bin Abbas. Maka beliau membacakan sebuah surat yang pendek dalam Al-Quran, itu An-Nasr, idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja, al-ayat. Coba kalian tafsirkan surat ini. Maka mulailah para ahli syura beliau menafsirkan ayat ini. Mereka menyatakan idza jaa nasrullahi wal fath, ya. Sebagaimana tekstualnya bahwa Allah memerintahkan nabinya di sini untuk memperbanyak istighfar dan memuji Allah ketika sudah mendapatkan pertolongan. Setelah semuanya menjawab demikian, Umar berkata kepada Abdullah bin Abbas, apakah seperti itu pemahaman kamu terhadap ayat ini, wahai Abdullah bin Abbas? Maka Abdullah bin Abbas menyatakan tidak. Yang dimaksud oleh Allah di sini adalah idza jaa nasrullahi wal fath, al-fath di sini adalah fathu Makkah. Dan apabila manusia telah masuk ke dalam Islam, berbondong-bondong masuk ke dalam Islam, yang ini merupakan tanda dekatnya akan ajalmu, maka fastaghfir li dzambik, mohonlah ampunan kepada Allah. Maka Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pun menyatakan dia telah mengetahui apa yang kalian tidak ketahui. Maka ahli syuranya Umar pun semua yang mengakui akan keilmuan Abdullah bin Abbas. Oleh karena itu Umar menyatakan innamas su'datu bil ilm. Ketokohan itu dengan ilmu. Ketokohan itu dengan ilmu agama. Abdullah bin Abbas masih muda jemaah. Nabi meninggal umur beliau belum lewat 20 tahun, hafiz Al-Quran, ahli tafsir lagi. Bukan sekedar hafiz 30 juz, ahli tafsir.
Lah generasi micin sekarang umurnya ada yang sudah 25 tahun belum tahu cara salat, sifat salat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagian anak muda sekarang umurnya sudah 30 tahun belum tahu bagaimana tata cara wudu, tata cara salat. Bahkan ada yang belum tahu bagaimana cara masuk ke masjid di kampungnya, alias belum pernah ke masjid. Umurnya sudah sekian puluh tahun. Subhanallah. Ini yang disebut dengan kerugian jemaah. Dari sini Abdullah bin Abbas. Amr ibn Salamah. Umur beliau belum lebih dari 10 tahun udah menjadi imam kaumnya. Imam salat itu sebuah kemuliaan jemaah. Makanya Allah sebutkan dalam Al-Quran di antara doa penduduk syurga apa? Wa ja'alna lil muttaqina imama. Amr ibn Salamah menjadi imam kaumnya umurnya belum lebih 10 tahun. Ini generasi kita terbaik. Para pemuda. Ini para pemuda percontohan. Syabab percontohan. Bukan para pemuda generasi micin. Amr ibn Salamah umurnya belum lebih 10 tahun udah menjadi imam kaumnya. Subhanallah. Luar biasa jemaah menjadi imam. Gak mudah jadi imam itu. Ada orang terkadang pede kalau ngobrol di luar. Begitu jadi imam grogi dia. Keluar keringat dari bawah sirwalnya. Keringatnya. Bahkan sebagian orang siap jadi imam tapi belum tahu ahkam imamah. Saya nggak tahu bagaimana sujud sahwi, kaidah-kaidah sujud sahwi, dia tidak paham. Itu para sahabat yang menjadi imam, mereka udah paham itu semuanya. Nah, beliau sudah menjadi imam kaumnya dan umurnya belum lebih 10 tahun jamaah. Belum lebih 10 tahun umurnya. Amr ibn Salamah radhiyallahu anhu. Ini para pemuda syabab percontohan. Lantas apa bimbingan-bimbingan Islam agar seorang pemuda itu menjadi pemuda yang hebat, jadi pemuda yang bisa diharapkan akan kebaikannya oleh masyarakatnya? Karena Nabi SAW menyatakan khairun nasi man yurja khairuhu wa yu'manu syarruh. Orang yang terbaik itu adalah orang yang bisa diharapkan akan kebaikannya dan orang merasa aman dari gangguannya. Wa syarrun nas man la yurja khairuhu wa la yu'manu syarruh. Sejelek-jelek manusia adalah orang yang tidak diharapkan akan kebaikannya dan orang pun tidak merasa aman dari gangguannya, dari kejelekannya. Ada seorang anak muda dilihat oleh orang-orang langsung berharap banyak kepada dia untuk kebaikan dunia dan akhirat mereka. Dan orang pun merasa aman bersama dia, tidak pernah terganggu dengan ucapan, perbuatan dan tingkah lakunya. Ini orang yang terbaik kata Nabi. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Tetapi sebaliknya orang yang paling buruk adalah orang yang nggak mengharapkan kebaikannya. Dilihat dia nggak ada orang nggak open sama dia, nggak mengharapkan sesuatu dari dia karena melihat tingkah laku dia. Kebaikan agama nggak bisa diharap. Al-Quran aja belum bisa baca. Dilihat dunia pengangguran. Sehari-hari nge-show sana nge-show sini, lompat sana lompat sini. La yurja khairuh, tidak diharapkan akan kebaikannya. Dan orang pun tidak merasa aman dari kejelekannya. Maka seorang perlu berpikir agar menjadi seorang pemuda yang hebat, yang diharapkan akan kebaikannya dan orang merasa aman dari kejelekannya, sehingga menjadi pemuda yang hebat. Waktu sudah habis nih. Dan saya akhiri dengan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau bersabda, sab'atun yudhilluhumullahu yauma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan yang akan mendapatkan naungan Allah di hari kiamat, pada hari yang tidak ada naungan kecuali hanya naungannya Allah. Nabi sebutkan di antaranya adalah syabun nasya'a fi ibadati rabbi, seorang pemuda yang di masa mudanya sudah terbiasa beribadah kepada Allah. Dalam sebuah riwayat sebagian ulama mendhaifkan sanadnya namun makna yang sahih. Ajiballahu ila syabbin, Allah kagum kepada seorang pemuda laisa lahu subwah, yang bisa mengalahkan hawa nafsunya. Kalau orang tua bisa mengalahkan hawa nafsunya dari zina, dari khamar, ini lumrah. Ini anak muda, pintu zina terbuka di depannya, pintu khamar terbuka, pintu maksiat terbuka, pintu huru hara terbuka, tapi dia menjaga hawa nafsunya. Ini baru yang pemuda yang hebat, Allah kagum kepadanya.
Dan balasannya Allah kepada orang yang seperti ini apa yang Allah firmankan, wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Adapun orang-orang yang takut akan keagungan Allah dan melawan hawa nafsunya, maka surga adalah tempatnya. Di dalam hadis yang sahih Nabi menyatakan, al-mujahidu man jahada nafsahu ala ta'atillah wal muhajiru man hajara ma'siyatallah. Mujahid yang sesungguhnya adalah orang yang mampu berjihad melawan hawa nafsunya untuk melakukan ketaatan kepada Allah. Karena melakukan ketaatan jamaah butuh mujahadah. Coba antum mau salat tahajud, nggak bisa langsung tidur nanti akan bangun, nggak akan bisa kalau nggak ada perlawanan melawan hawa nafsu. Sebelum tidur kita berusaha untuk wudu, menjaga zikir-zikirnya. Begitu bangun juga kita membaca zikirnya dan berusaha sekuat tenaga untuk bisa bangun. Nggak bisa. Untuk sholat subuh juga demikian. Banyak orang yang berotot luar biasa untuk sholat subuh. Begitu azan, jangankan ngangkat kakinya, ngangkat mata aja nggak mampu. Seakan-akan di bola matanya ada batu yang terikat 100 ton. Nggak mampu dia buka. Tapi untuk jogging 4-5 jam dia mampu jogging dalam sehari. Bisa main sepeda berjam-jam, tapi pergi ke masjid nggak mampu. Kenapa? Nggak ada mujahadah. Maka ibadah itu nggak mudah. Kata Nabi, mujahid yang sesungguhnya adalah seorang yang mampu melawan hawa nafsunya untuk melakukan ketaatan kepada Allah. Dan orang yang hijrah yang sesungguhnya adalah orang yang hijrah meninggalkan maksiat menuju ketaatan kepada Allah. Dan kita belum membahas bimbingan-bimbingan agar menjadi seorang pemuda yang hebat lagi taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun waktu telah habis. Mudah-mudahan apa yang telah kita dengar di kajian kali ini bermanfaat, dan jika ada sesuatu yang ingin disampaikan maka saya persilakan di setelah salat Isya. Nanti lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira, amma ba'da. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Jalla wa Ala. Berkat nikmat kesehatan dan kesempatan setelah hidayah taufik darinya, sama-sama kita telah melaksanakan ibadah salat Isya berjamaah di rumahnya yang mulia ini, yang kita memohon kepadanya, Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Jamaah yang dimuliakan Allah, ikhwanil kiram wa akhwati al-karimat yang saya cintai dan saya muliakan, rahimani wa rahimakumullah. Tadi pada kajian sesi pertama telah kita simak bersama beberapa ayat Al-Quranul Karim, beberapa hadis Nabi SAW dan athar dari ulama salaf yang menerangkan kepada kita perhatiannya agama ini kepada para pemuda, dan para pemudik. Dan dengan penjelasan tersebut telah kita ketahui bersama, pemuda yang bermutu menurut Islam, pemuda yang hebat di dalam Islam, yang dikagumi oleh Allah Jalla wa Ala. Dan di sana para ulama menyebutkan beberapa bimbingan, beberapa petuah untuk para pemuda agar menjadi pemuda yang hebat, pemuda yang berkualitas, pemuda yang bermutu, sehingga bermanfaat buat dunia dan akhirat manusia dan dikagumi oleh Allah Jalla wa Ala. Yang pertama adalah ilmu agama. Ilmu agama adalah sebab besar dalam menjadikan seorang pemuda atau generasi muda menjadi generasi yang bisa diharapkan akan kebaikannya, yang mendatangkan kebaikan bagi masa depannya dan masa depan masyarakatnya. Karena ilmu agama adalah sumber kebaikan. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dari Muawiyah ibnu Abi Sufyan radhiyallahu anhu, Nabi bersabda, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan untuknya, maka Allah akan fahamkan dia tentang agamanya. Kata Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah ta'ala dan Fathul Bari ketika beliau mensyarah hadis ini,
Kurang lebih maknanya beliau menyatakan faman utiyal ilma faqad utiyal khaira kullahu wa man hurimahu fahuwal mahrum, kata beliau. Barang siapa yang telah diberikan ilmu agama, dibukakan pintu agama, pintu ilmu agama kepadanya, maka sungguh telah dibukakan untuknya pintu seluruh kebaikan. Dan barang siapa yang Allah jauhkan dari ilmu agama, maka sungguh dia orang yang merugi, kata Imam Ibnu Hajar. Karena ilmu agama adalah modal besar bagi setiap muslim dan muslimah yang ingin meraih syurga Allah. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi bersabda, "Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahalallahu lahu bihi tariqan ila al-jannah. Wa man ijtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu fima bainahum illa nazalat 'alaihim sakinah. Wa ghasyiyatuhumur rahmah wa hafathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man 'indah." Dan barang siapa yang menempuh sebuah perjalanan dalam rangka menuntut ilmu agama, niscaya Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Adakah jalan yang lebih sulit selain dari jalan menuju surga, jamaah? Tidak ada. Kalau jalan menuju surga saja Allah mudahkan bagi orang yang menuntut ilmu agama, apalagi jalan untuk memperoleh makanan dan minuman, apalagi jalan untuk memperoleh jodoh, ya kan? Jalan menuju surga aja Allah mudahkan sebab menuntut ilmu agama, apalagi jalan untuk memperoleh jodoh. Jangan sampai khawatir karena fokus menuntut ilmu agama bisa telat kawin saya, Ustaz. Kalau saya fokus menuntut ilmu agama, nggak ada orang yang tahu mas saya kapan saya nikahnya. Ya akhi, jalan menuju surga saja Allah mudahkan buat orang yang menuntut ilmu agama, apalagi jalan menuju pernikahan. Tidak ada jalan yang lebih mahal, yang lebih besar di sisi kita selain daripada jalan menuju surga Allah. Itu Allah mudahkan bagi orang-orang yang mau menuntut ilmu agama. Kemudian Nabi menyatakan, "Wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah." Tidaklah ada suatu kaum yang berkumpul di rumah Allah, membacakan ayat-ayat Allah dan mempelajarinya sesama mereka, mengkaji agama Allah, kecuali turun kepada mereka as-sakinah, ketenangan ilahi yang tidak bisa dibeli dengan dunia beserta isinya. Sakinah, ketenangan ilahi di majelis ilmu agama tidak bisa diperoleh dengan selainnya. Tidak bisa kita dapatkan ketenangan ilahi di majelis ilmu agama dengan kita pergi camping ke gunung atau ke alam hijau supaya hati kita nyaman dan tentram. Tetap tidak bisa menyamai sakinah yang ada di majelis ilmu agama, jemaah. Betapa sering kita mendapatkan kegelisahan di dalam hati kita sebelum berangkat menuntut ilmu agama, sebelum berangkat ke majelis ilmu agama. Betapa banyak masalah yang menimpa yang telah menyesah hati ini. Begitu kita duduk di majelis ilmu agama, baru kita merasa ketenangan jiwa. Selesai majelis ilmu agama, baru ingat rumah utang ini ditagih besok. Jatuh tempo nih. Kalau nggak bisa jual mobil ini, baru gelisah lagi. Pasti majelis ilmu agama tadi sakinah, ketenangan jiwa, jemaah. Sampai-sampai Abdullah ibn Mubarak, tahukah siapa itu Abdullah ibn Mubarak? Seorang ulama lagi kaya. Ulama dahulu kalau udah jalan sama beliau nggak pernah keluar uangnya. Kenapa? Karena beliau selalu yang traktir. Ya, tapi antum jangan ambil yang keutamaan jangan mengambil yang ditraktirin aja, tapi juga mengambil atar-atar keutamaan mentraktir, ya. Jangan dikit-dikit ingat loh Abdullah bin Mubarak suka mentraktir. Ya kamu juga sesekali jadi Abdullah bin Mubarak juga. Jangan jadi ulama yang bersama Abdullah bin Mubarak saja, kan. Ulama kalau berjalan sama Abdullah bin Mubarak tidak pernah keluar uangnya. Cepat sekali. Seorang ulama dan seorang yang kaya. Apa kata beliau tentang majelis ilmu agama? Law alimal muluk wa abnal muluk ala ma nahnu alaih min ar-raha la jaladuna alaih. Andai kata para raja dan keluarga raja tahu bagaimana kenyamanan hati kita ketika berada di majelis ilmu agama, niscaya mereka akan mencambuk kita karena cemburu kepada kita. Sampai-sampai khalifah yang saleh di masa itu yang bernama Harun ar-Rasyid, beliau membawa keluarganya duduk di majelis ilmu agama. Siapa aja mah? Orang number wahid di dunia saat itu, ya, sebagai khalifah, orang nomor 1 di sebuah negara duduk di majelisnya ulama di masa itu.
Duduk di majelisnya Waqi' ibn al-Jarrah, Taus. Waqi' ibn al-Jarrah disebutkan beliau adalah seorang yang rambutnya keriting, secara fisik nggak sempurna, kurang sempurna kulitnya dari sisi bentuk wajahnya. Tapi yang menghadiri majelis ilmu agama beliau Harun ar-Rasyid, presidennya negara, orang nomor 1 di negara tersebut, karena merasakan kenyamanan majelis ilmu agama. Bahkan ketika beliau melihat banyaknya orang yang berada di sisi Abdullah ibn al-Mubarak, kata beliau, wallahi inna hadza lahwal mulk, inilah kerajaan, inilah tahta yang sesungguhnya, bukan apa yang Allah berikan kepada saya. Yang saya miliki ini bukan tahta yang sesungguhnya, inilah tahta yang sesungguhnya, kata Harun ar-Rasyid. Ketika melihat orang berbondong-bondong bertemu dengan Abdullah ibn Mubarak, bukan karena harta yang mereka harapkan dari beliau, tetapi karena ilmu agama, kemanfaatan akhirat, ketenangan jiwa. Nazalat alaihimus sakinah, orang yang berada di majelis ilmu agama akan turun kepada mereka sakinah. Kalau belum merasakannya, mungkin coba koreksi, mungkin ikhlas kita kurang. Ya, datang tadi mungkin cuma ingin ngantar orderan, ngantar orderan, ingin berjumpa fulan atau fulanah, atau yang lebih buruk lagi, ingin duduk majelis ilmu, ingin dengar mana yang salah nih. Begitu salah langsung, apa yang keliru nih dari ustadznya. Nah, ini nggak akan mungkin dia dapat sakinah. Perlu kita koreksi keikhlasan kita, tujuan-tujuan kita dalam menghadiri majelis ilmu agama. Kalau kita ikhlas, pasti akan mendapatkannya sakinah, ketenangan. Dan itu kita rasakan dan kita lihat. Saking sakinahnya sebagian orang majelis ilmu ceramah baru mulai 15 menit matanya udah bolak-balik ke jam. Dia kira ustadznya nggak lihat jam, padahal di depan ustadznya juga ada jam. Belum kapan selesai. Padahal di depan ustadznya ada jam juga. Atau baru 15 menit dia udah siap-siap mencari tempat untuk menerima sakinah ilahi tadi. Mojok, ada yang mojok, ada yang cari dinding, ya. Kemudian dia menundukkan kepala yang menandakan bahwa sakinah telah turun alias tidur. Nazalat alaihimus sakinah. Hanya saja ini salah dalam menempatkan sakinah tadi. Wa ghasyiatumur rahmah, tercurahkan kepada mereka rahmat. Rahmat tercurahkan, masya Allah. Wa hafathumul malaika, malaikat Allah ikut duduk meliputi mereka. Kita tidak melihat memang dengan kasat mata kita, tetapi kita meyakininya. Kita mengimaninya karena yang memberitakannya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang Allah firmankan, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha." Nabi berbicara dengan wahyu. Yang keempat kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa dzakarahumullahu fi man 'inda." Nama-nama mereka orang yang berada di majelis ilmu agama Allah sebut-sebut di hadapan malaikat-malaikat yang ada di sisinya. Popularitas yang sesungguhnya adalah popularitas yang syar'i, jemaah. Apa itu? Kita tidak dikenal di bumi tetapi dikenal di langit. Untuk apa kita dikenal di bumi tetapi kita tidak dikenal di langit? Kita mulia di sisi penduduk dunia tetapi kita hina di langit. Apalah sebuah kemuliaan di sisi manusia yang tinggal di bumi tetapi kita hina, rendah, dimurkai oleh Allah dan oleh seluruh penghuni langit, malaikat-malaikatnya. Popularitas yang sesungguhnya adalah popularitas yang seperti itu, jamaah. Ini majelis ilmu agama. Didapatkan dengan majelis ilmu agama. Sakinah, rahmat tercurahkan, malaikat ikut duduk meliputinya, nama dia Allah sebut-sebut di hadapan malaikat-malaikat yang ada di sisinya. Nggak perlu mengeluarkan uang ratusan juta atau bahkan miliaran. Karena ada sebagian orang demi mendapatkan ketenangan jiwa, dia siap meninggalkan pekerjaannya, dia siap mengeluarkan hartanya dan menghabiskan waktunya. Dia pergi dari satu pantai ke pantai yang lainnya, dari sebuah negara ke negara lainnya, dari suatu gunung ke gunung yang lainnya. Dia juga belum mendapatkan kepuasan. Kenapa? Karena memang Allah telah menggaris, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Hati itu hanya tenang dengan zikir, taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan selain itu tidak akan pernah tenang. Ini sudah Allah garis, nggak akan mungkin berubah. Maka kita melihat orang-orang yang ingin mencari ketenangan bukan dengan jalur syar'i, kita melihat mereka seperti orang yang sedang kebingungan. Orang yang seperti yang nggak tahu arah hidupnya.
Pergi dari satu negara ke negara berikutnya, dari satu pantai ke pantai berikutnya, dari satu gunung ke gunung berikutnya, dari satu mall ke mall berikutnya, belum merasa aman. Bahkan ada beberapa orang yang saya diberitahukan, dia telah pergi ke sekian negara, traveling. Negara ini, negara itu, udah selfie di Pak main bola apa namanya? Stadion besar di negara di dunia. Tapi belum pernah umroh. Dan setelah dengar di negara ini, dia merencanakan ke negara lainnya. Kenapa? Karena dia belum merasa kepuasan. Dan tidak jarang orang habis traveling, rumah tangganya retak. Pergi, Masya Allah, dia selfie dan dia share ke media bahwa dia sangat romantis dengan istrinya. Rupanya dalam perjalanan travelingnya mereka bertengkar, pulang cerai. Di Facebook, Masya Allah, seakan-akan romantis luar biasa dalam rumah seperti Tom and Jerry. Seperti kapal pecah rumah tangganya. Tapi kalau orang pergi majelis ilmu agama, cekcok sama istrinya. Pergi majelis, walaupun pergi sendiri-sendirian karena lagi marah. Ya, istri Allah ngojek aja lah. Biar istri nggak minta naik. Si istri bisa punya kendaraan atau punya mahram diantar. Paling tidak pulang, walaupun nggak lebih romantis, paling tidak bola api yang sudah ada dalam rumah tadi, walaupun nggak padam secara totalitas, paling tidak udah mulai mengecil. Akan mulai mengecil. Kenapa? Karena mukjizat Al-Quran terhadap hati mereka. Pengaruhnya Al-Quran dan hadis, dan pengaruhnya sakinah. Sakinah tadi. Luar biasa ketenangan jiwa di majelis ilmu agama itu. Maka ilmu agama adalah pintu kebaikan buat masa depan untuk para pemuda, untuk membentukkan masa depan mereka yang cerah. Karena kebodohan itu adalah sumber segala kejelekan. Sebagaimana kata Imam Ibnu Qayyim, "Ma min khairin fid dunya illa min atharil ilm, wa ma min syarrin fid dunya illa min atharil jahl." Seluruh kejelekan di dunia ini sebabnya adalah ilmu agama. Dan seluruh kejelekan di muka bumi ini sebabnya adalah kebodohan. Bahkan terkadang kebodohan itu jamaah menjadi sebab seorang itu mati. Artinya terkadang seorang itu dimatikan oleh kebodohannya sendiri. Dan seorang bisa selamat dari kematian disebabkan ilmu agama. Sebagai contoh, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, Nabi bersabda, "Kana fi man qablakum rajulun qatala 99 nafsa fasa'ala an a'lami ahli al-ardh fadulla 'ala rahib fa'atahu faqala inni qataltu 99 nafsa fahal li min taubah?" Qala kaifa takunu laka taubah wa qad qatalta 99 nafsa fa aysa faqatalahu fakammala bihi 100. ثم سأل عن أعلم أهل الأرض فدل على عالم فأتى فقال إن قتلت 100 نفس فهل لي من توبة؟ قال ومن يحول بينك وبين التوبة؟ انطلق إلى أرض كذا وكذا فإن بها أناسا يعبدون الله فاعبد الله معهم ولا ترجع إلى أرضك فإنها أرض سوء. فلما نصف الطريق أتاه الموت فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب. فقالت ملائكة الرحمة جاء تائبا مقبلا على الله بقلبه. وقالت ملائكة العذاب إنه لم يعمل خيرا قط. فأرسل الله ملكا في صورة آدم فجعلوه حكما. فقال قيسه فإلى أي أرضين أدنى فالحق بأهلها. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. Nabi menyebutkan di zaman Bani Israel dulu ada orang yang telah membunuh 99 orang. Gimana dosanya? Berapa yang dia bunuh? 99 nafsa, 99 orang. Dosa besar enggak? Besar aja mah. Bunuh orang 99 orang. Suatu saat dia ingin taubat, ingin hijrah. Udah bimbang. Memang orang kalau udah banyak maksiat bimbang dia. Hanya saya belum ada yang menasehatinya. Karena maksiat itu tidak pernah mendatangkan kenyamanan. Ya, betapa banyak musisi musik mati bunuh diri, gantung diri. Andai kata maksiat itu mendatangkan ketenangan jiwa, nggak mungkin orang berpindah-pindah dari sebuah maksiat ke maksiat berikutnya. Pemakai sabu, dia juga butuh kepada dunia seks. Yang berada di dunia seks, dia gunakan sabu-sabu juga, obat-obat terlarang.
Dia juga khamar, dia juga butuh musik. Yang di dunia musik dia butuh wanita. Dia jatuh kepada dunia obat-obat terlarang dan seterusnya. Kenapa jamaah? Karena dia tidak mendatangkan ketenangan. Maksiat itu tidak pernah mendatangkan ketenangan. Maka orang ini bimbang. Dia ingin taubat. Dia pun bertanya, di manakah orang yang paling berilmu? Lihat ini, pintu taufik Allah kepadanya. Dia tidak bertanya di mana orang yang paling soleh di dunia ini. Dia bertanya apa? Di manakah orang yang paling berilmu? Ini tanda kebaikan. Karena kalau kita mendatangi orang soleh tapi tidak berilmu, belum tentu bisa memperbaiki dan mengajarkan kita, iya kan? Makanya Nabi menyatakan wa fadlul alim 'alal 'abid ka fadlil qamari 'ala sa'iril kawakib lailatal badr. Hadis riwayat Imam Tirmidzi dari Abu Darda radhiyallahu anhu. Keutamaan alim di atas abid, ahli ibadah itu perbedaannya seperti bulan purnama dengan seluruh bintang yang ada di langit. Ribuan bintang tidak mengalahkan cahaya satu bulan purnama. Betul? Ya kan? Ada satu alim, ada 1000 abid. Mana lebih bermanfaat? Alim ini. Dengan ilmu dia diajarkan manusia membaca Al-Quran. Diajarkan manusia sifat salat Nabi, sifat wudhu Nabi. Diajarkan akidah yang benar. Dia bisa menjelaskan bahayanya kristenisasi. Dia terangkan akidah yang benar. Dia jawab syubhat-syubhat yang menyuruh kepada kekufuran, kesyirikan, kebidahan dan yang semisal dengannya. Dia bisa jawab. Tapi kalau abid tadi, dia cuma ahli ibadah. Tanya sujud sawi, orang ngerti. Ya. Nggak ngerti. Ditanya bagaimana ahkam haji, nggak ngerti. Hukum salat nggak ngerti. Wudu nggak ngerti. Sifat wudu Nabi nggak ngerti. Akidah, kitab-kitab akidah nggak bisa baca kitab. Bahasa Arab nggak bisa, ilmu hadis nggak bisa, fikih nggak bisa. Hanya saja dia ahli ibadah. Makanya ada sebagian ulama salaf menyatakan alim wahid asyaddu 'alai syaitan min alfi 'abid. Satu alim di sebuah tempat itu lebih berat bagi syaitan daripada 1000 abid. Makanya kita dapatkan terkadang beberapa tempat yang banyak ahli ibadah, orang soleh ahli ibadah, nggak ada yang membuat ribut. Tapi begitu ada orang yang berilmu, satu orang saja, nggak usah lebih, yang menyuruh kepada tauhid, menyuruh kepada sunnah Nabi, mengajarkan manusia sifat salat Nabi yang benar, sifat wudhu Nabi yang benar, menerangkan akidah yang benar, bahayanya kesyirikan, bahayanya kebidahan, ribut itu. Makanya ulama salaf katakan tadi, alim wahid asyaddu 'alai syaitan min alfi 'abid. Satu orang alim yang memahami agama Allah, memahami Al-Quran, memahami sunnah dengan pemahaman para sahabat Nabi yang dibawa oleh para tabi'in, tabi'ut tabi'in, seperti ulama 4 mazhab dan seterusnya, itu lebih dahsyat buat syaitan daripada 1000 abid. Makanya para ulama ketika mensyarah hadis ini menerangkan kepada kita bahwa di antara pintu hidayah orang ini, dia bertanya ketika ingin tobat, di manakah orang yang paling berilmu? Dia tidak bertanya di manakah orang yang paling saleh. Dan lihat bagaimana kejadiannya. Maka dia pun ditunjukkan kepada rahib ahli ibadah, yang mana manusia menyangka dia alim. Karena terkadang orang dia ditokohkan, dianggap alim karena penampilannya. Padahal dia nggak alim. Dia nggak paham tafsir, nggak paham hadis, nggak pernah belajar nahu, nggak pernah belajar kaidah fikih, mustalah hadis. Tapi karena penampilannya, mungkin karena ada sorban besar di kepalanya dan pakaiannya seperti pakaian seorang alim, ya. Kemudian juga penampilannya, kesolehannya, karena yang namanya ahli ibadah itu dia lebih, ya, penampilannya itu bisa memberi pengaruh kepada orang. Apalagi orang yang sikapnya lebay dalam menilai, tahu lebay ya? Selalu pakai perasaan. Luar biasa beliau tuh, luar biasa. Pokoknya apa yang dibilang, pokoknya masya Allah, lebay. Dia nggak menilai dengan ilmiah. Nilai dengan perasaan, masya Allah beliau salatnya, beliau luar biasa puasai, beliau biasa ibadah, beliau sering nangis. Kita nggak pungkiri itu, tapi yang kita sekarang bahas, yang dia katakan itu sesuai nggak dengan Al-Quran dan hadis, sesuai nggak dengan pemahaman para sahabat Nabi? Adakah contohnya dari ulama mazhab seperti itu amalannya? Masalah kesalehannya itu untuk dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sekarang masalahnya standarisasi ilmiah itu apa?
Bukan kesolehan, standarisasi kebenaran dan keilmiahan orang itu adalah tatkala berada di atas Al-Quran dan As-Sunnah dengan pemahaman sebaik-baik generasi umat ini, para sahabatnya. Ini dibawa oleh para tabi'in, tabi'ut tabi'in, yang ditulis dan diterangkan oleh ulama 4 mazhab dan yang semisal dengan mereka. Akhirnya dia dibawa kepada ahli ibadah ini karena dianggap alim tadi. Maka dia pun menceritakan, saya sudah membunuh orang 90 orang. Saya ingin bertobat sekarang. Apa kata Abid ini? Karena rata-rata orang yang nggak punya ilmu, api ahli ibadah rata-rata kalau berbicara pakai perasaan. Dia melihat luar biasa maksiatnya. Dia sedang selama ini buat masya Allah puasa. Akhirnya dia bilang, bagaimana kamu mau tobat? Nggak ada lagi pintu tobat untuk kamu. 99 orang udah kamu bunuh, sekarang baru mau tobat? Pakai perasaan. Akhirnya kata Rifah Aisyah, ini orang putus asa, masya Allah, nggak ada lagi pintu tobat. Dan saya udah membunuh 99 orang, tanggung. Akhirnya dia memikir untuk bunuh orang ini satu lagi supaya genap menjadi 100. Jadi udah dibilang nggak ada pintu tobat lagi. Dan yang sudah dia bunuh berapa? 99 orang. Fakamala bihi mi'ah. Akhirnya dia sempurnakan menjadi 100 korban pembunuhannya. Oh, ini pula yang fatwakan nggak ada pintu tobat. Yang saya udah bunuh baru 99, udah saya genapkan aja sama orang ini. 100 orang. Dibunuh menjadi genap 100 orang. Mati sebab kebodohan. Karena kalau dia punya ilmu akan menjawab seperti jawaban alim yang berikut ini. Kemudian orang ini masih belum putus asa, jamaah. Masih belum putus asa, belum pesimis, masih mencari kebaikan. Mujahadah. Bersungguh-sungguh mencari jalan yang benar. Ketika hijrah, dia bertanya lagi, di mana orang yang paling berilmu? Barulah dia diarahkan kepada orang yang berilmu sesungguhnya. Dia pun menyampaikan ini, qataltu mi'ata nafsin, fahli min taubah. Wahai sang alim, saya udah membunuh orang 100 orang. Apakah masih ada pintu tobat untuk saya? Apa jawab alim ini? Dia tidak melihat kepada besarnya dosa Allah, dosa yang dia lakukan, tapi dia melihat bagaimana ampunan Allah, dan dia melihat syarat-syarat tobat. Kapan pintu tobat itu sudah tertutup? Maka dia menjawab, "Man yahulu bainaka wa bainat taubat?" Lihat alim. Santai aja nih. Apa yang menghalangi kamu untuk tobat? Apa yang menghalangi kamu untuk tobat? Kata alim ini. Beliau tidak menyatakan langsung, dosa kamu ini besar kali, sekarang murtobat. Terlambat, bro. Akhirnya keluar pisau, terlambat. Berarti nggak ada lagi pintu tobat. Cerot 100 orang, 101 genap. Karena udah seperti yang tadi itu, nggak ada lagi pintu tobat untuk kamu. Dia akhirnya putus asa. Genapin aja 100 orang sama orang ini yang bilang nggak ada lagi pintu tobat. Mati karena kebodohannya. Ini alim menjawab dengan gamblang dan jelas, gampang. Wa man yahulu bainaka wa bainat taubah? Apa yang menghalangi kamu untuk taubat? Taubat kamu dan pergilah kamu ke sebuah daerah yang di situ ada komunitas yang baik, orang-orang yang mentauhidkan Allah. Wala tarji' ila ardika fa innaha ardus. Kamu jangan balik lagi ke komunitas kamu, ke kampung kamu, ke daerah kamu, karena daerah kamu daerah jelek. Lihat bagaimana di sini orang alim ya. Dia selamat dari kematian, dari pembunuhan orang yang suka membunuh karena ilmu agama. Yang tadi dibunuh oleh kebodohannya. Dan lihat bagaimana jawaban perbedaan antara alim dengan abid. Di sini dia menjawab dengan ilmu. Karena melihat memang pintu taubat belum tertutup. Jangan kita melihat kepada besarnya maksiat semata, tapi kita juga harus melihat bagaimana luasnya ampunan Allah. Innallaha ghafurur rahim. Kemudian setelah beliau menjawab pertanyaan, beliau memberikan bimbingan yang dia tidak tanyakan, tetapi beliau melihat ini butuh dibimbing, tidak sekedar menjawab pertanyaan saja. Lihat bagaimana akil bijaknya orang yang alim. Dia pun menyebutkan bimbingan. Kamu pergi ke sebuah daerah yang di sana ada orang yang mentauhidkan Allah, hendaknya kau belajar di sana bertauhid kepada Allah. Jangan kamu kembali ke daerahmu. Setelah dia menjawab pertanyaan yang ditanyakan, kemudian juga menambahkan bimbingan. Ini alim. Sebagaimana Nabi SAW ketika ditanya, "Ya Rasulullah, kami ini para nelayan, ana tawadda'u min ma'il bahr, apakah boleh kami berwudu dengan air laut?" Tanya beberapa sahabat Nabi. Nabi tidak menjawab langsung seperti yang ditanyakan, tapi beliau menjawab dengan sebuah pertanyaan, jawaban yang luas, yang maknanya cukup luas dan mereka membutuhkannya sekalipun mereka tidak menjawab, tidak menanyakannya. Nabi menjawab, "At-tuhuru ma'uhu wal hillu maitatuhu." Laut itu suci airnya, suci mensucikan, dan bangkainya pun halal. Padahal masalah bangkai di laut kan para sahabat nggak bertanya, ya kan? Tapi Nabi kasih tahu, karena mereka pasti akan menghadapinya. Orang yang berada di tengah laut terkadang dia terdampar di tengah-tengah laut, tenggelam kapalnya, nggak ada makanan yang lewat, cuma bangkai laut yang ada di laut.
maka menjadi halal. Atau bahkan dalam kondisi yang tidak darurat. Bangkai laut pun, mohon maaf tadi salah sebutkan, bangkai laut walaupun dalam kondisi bukan darurat, dia halal. Sehingga kalau ada ikan paus mati terdampar, nggak perlu dibuang, halal. Mereka tidak menanyakan tentang bangkai laut, ya kan? Tapi Nabi menjawab, ngasih tahu. Setelah Nabi menjawab pertanyaan yang mereka tanyakan, ini alim Nabi, alim. Dari hadis ini kita mengambil pelajaran bahwa kebodohan mendatangkan malapetaka dan ilmu itu mendatangkan kebaikan. Sebagai contoh yang terakhir, sebelum kita berdiskusi, betapa banyak anak-anak muda menjadi rusak pemahaman mereka, dan karena rusaknya pemahaman mereka menimbulkan kerusakan, keanarkisan di tengah-tengah masyarakat. Apa contohnya jamaah? Bom bunuh diri. Rata-rata siapa yang melakukannya? Anak muda. Apa sebabnya? Kesalahan pahaman. Bagaimana cara didoktrinnya? Dibawakan ayat-ayat kafir harbi untuk kafir yang zimmi, musta'man dan mu'ad. Ini disebut dengan paham khawarij. Dibawakan ayat waqtuluhum haitsu thaqiftumuhum, bunuhlah orang-orang kafir dimanapun kamu mendapati. Akhirnya dapat di Mariot, dibom di Mariot. Dapat di Kuta, dibom di Bali. Ini ayat doktrinnya. Ya, tapi kalau dia belajar kepada orang yang berilmu dan dia memiliki pemahaman yang benar, ayat tadi waqtuluhum haitsu thaqiftumuhum adalah kafir harbi di medan tempur. Yang di medan tempur aja tempat ibadahnya nggak boleh dihancurkan, anak-anak nggak boleh dibunuh, wanita nggak boleh dibunuh, kakek-kakek tua dan nenek-nenek tua nggak boleh dibunuh, tapi ditawan, didakwahi dan diberi makan dan minum. Dan di dalam Islam ada rincian kafir. Ada kafir musta'min dalam Islam. Kafir yang masuk ke negeri kaum muslimin karena ada jaminan keamanan, apakah sebagai turis ataukah sebagai pengusaha, perniagaan. Karena perniagaan ini harus dijaga hartanya, kehormatannya dan darahnya. Sebagaimana dalam riwayat Imam Muslim dari Ummu Hani ketika beliau menjamin keamanan untuk seorang musyrik Mekah masuk ke Madinah, maka beberapa sahabat Nabi ingin membunuh musyrik tersebut karena mengingat bagaimana kejamnya mereka dahulu terhadap kaum muslimin ketika di Mekah. Maka Ummu Hani menceritakan, ya Rasulullah, saya menjamin seorang musyrik dari Mekah untuk masuk Madinah, tapi beberapa sahabatmu ingin membunuhnya. Maka Nabi marah dan berkhutbah menyatakan kepada sebelumnya Nabi berkata kepada Ummu Hani, laqad ajarna man ajarti, wahai Ummu Hani, saya jamin keamanan orang yang telah kamu jamin keamanannya. Inna yadal muslimina wahidah, sesungguhnya jaminan keamanan kaum muslimin itu satu. Apabila orang yang paling rendah dari kaum muslimin memberi jaminan kepada seseorang, maka yang lain harus menjamin keamanannya. Jangan beralasan, oh itu turis kan, sudah diberikan jaminan keamanan dengan diberikan visa kepada mereka. Kita harus menjaga peraturan ini. Siapa yang melarang kita membunuhnya? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu mereka bermaksiat di tempat kita. Yang akan bertanggung jawab adalah orang yang mengeluarkan visa di hadapan Allah. Adapun aturan Allah harus kita jaga. Kalau tidak, lihat bagaimana hancurnya nama Islam. Akhirnya kaum muslimin dituduh. Lihat tuh kaum muslimin, setelah mereka memberikan visa kepada turis-turis kita, sampai di sana dibom sama mereka. Sampai kemana? Sampai di sana mereka dibunuh. Memang Islam mengajarkan teroris. Memang Islam agama yang radikal. Memang Islam agama yang pengkhianat. Siapa yang rusak? Islam yang tercoreng. Gara-gara apa? Perbuatan oknum yang mengatasnamakan Islam. Para yang dia bunuh kafir musta'min. Yang mana Allah juga berfirman dalam Al-Quran, wa in ahadun minal musyrikin istajarak fa'ajirhu hatta yasma'a kalam Allah. Kalau ada seorang musyrik memohon perlindungan kepadamu, maka lindungi dia sampai dia mendengar firman Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kafir muahad, yang sudah ada perjanjian hidup damai antara mereka dengan kaum muslimin. Ini juga tidak boleh dibunuh, tidak boleh diambil hartanya, tidak boleh digores kehormatannya. Dalam riwayat Al-Imam Al-Bukhari dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, Nabi bersabda, man qatala mu'ahadan lam yajid 'arfal jannah wa inna rihaha la tujadu masirata 40 'ama. Barang siapa yang membunuh kafir mu'ahad, non muslim yang mu'ahad, maka dia tidak akan mencium bau surga. Dan bau surga itu dapat dicium semenjak perjalanan 40 tahun. Kita sudah buat perjanjian, silakan masuk damai. Walaupun dia di luar negeri. Kalau kita sudah buat perjanjian hidup damai, gencatan senjata, maka darahnya harus dijaga. Harta yang harus dijaga, kehormatan yang harus dijaga. Sehingga
Para ulama terangkan ketika terjadi bom bunuh diri di Perancis kemarin, di bom gereja dan seterusnya, bukan sebagai bentuk pembelaan terhadap non-muslim, tapi ingin menerangkan hukum Islam ini salah. Ini bukan bagian dari Islam. Karena itu bukan kafir harbi, kafir muahad. Yang telah terjadi kesepakatan hidup damai dengan negara-negara muslim untuk hidup genjatan senjata. Sebagaimana Nabi telah melakukan muahad dengan Yahudi Madinah, Bani Quraidah, Bani Nadir, ya. Kemudian muahad sulh Hudaybiyah dengan kaum musyrikin Mekah, hidup damai. Enggak ada yang dibunuh. Yang ketiga, kafir zimmi, kafir yang tinggal di negeri kaum muslimin dengan membayar upeti kepada kaum muslimin. Ini juga tidak boleh dibunuh. Harus jaga kehormatannya dan hartanya. Hatta yu'tul jizyata 'an yadin wa hum saghirun. Allah firmankan dalam surat At-Taubah. Apa sebabnya terjadi ini? Terjadi bom Marriott, bom Bali 1, 2 dan semisal dengannya karena kebodohan tadi. Lihat bahayanya kebodohan. Mencoreng nama Islam, mencoreng nama baik kaum muslimin, merusak ya keamanan, meresahkan masyarakat. Tatkala salah dan keliru dalam memahami Al-Qur'an dan hadis. Karena kalau dia memahami buka tafsir waqtulum haitsu taqitum, akan daya dapatkan di sana penjelasan ulama tafsir yang menerangkan kafir apa yang dimaksud di sini. Dan dia akan kalau belajar kepada guru yang benar akan diterangkan oleh gurunya rincian orang-orang non muslim dalam Islam. Ada kafir harbi, ada kafir muahad, ada kafir dhimmi, ada kafir musta'min dengan dalil-dalilnya, sehingga nggak salah sikap, nggak salah buat aksi. Siapa yang melakukan ya ikhwan? Yang melakukan bom bunuh diri rata-rata anak-anak muda. Lihat, hilang masa depannya. Hancur negara, resah masyarakat. Sebab apa jamaah? Kebodohan. Dia punya semangat untuk beragama. Semangatnya tinggi, hamasahnya luar biasa. Tetapi karena di modalnya hanya semangat belaka tanpa bimbingan ilmu agama, apa yang terjadi jamaah? Kehancuran dunia dan akhirat. Makanya seorang ulama tabi'in yang bernama Ayyub As-Sikhtiyani menyatakan min sa'adatil hadath an wafiquhullahu li'alimis sunni fi awwali amrih. Merupakan tanda seorang pemuda itu akan bahagia masa depan dunia dan akhiratnya. Di masa mudanya dia dikenalkan oleh Allah untuk belajar kepada ulama yang benar-benar memahami sunnah. Nah, wallahu a'lam bishawab. Dan di sana banyak sebab-sebab yang lainnya. Di antaranya adalah menjaga pergaulan, menjaga ketaatan kepada Allah, dan ya secara umumnya dia menjaga perintah Allah dan meninggalkan larangan-larangan Allah Jalla wa Ala, sehingga menjadi pemuda yang bermutu, berkualitas dan bermanfaat buat dunia dan akhirat manusia. Dari sini ada pertanyaan, bagaimana cara menjaga hidayah saat usia muda, di saat zaman rusak saat ini? Jazakallah wa anta jazakallahu khairah. Jawaban yang pertama adalah doa. Allah mengajarkan kepada kita sekian doa dalam Al-Quran agar kita dijaga dalam hidayah yang telah Allah berikan kepada kita. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Kemudian juga doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dan Nabi SAW senantiasa berdoa dengan sebuah doa yang sangat bermanfaat. Allahumma muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Doa jemaah. Jangan kita lupakan doa. Dan pembahasan doa ini sangat indah. Bagaimana keajaiban doa itu ya. Luar biasa. Seperti di perang Badar, 300 lawan 1000 orang. Ya, mereka tanpa senjata yang lengkap, tapi di malamnya mereka sholat malam, mereka berdoa kepada Allah. Allah memberikan kemenangan. Ya. Ibrahim alaihi salam dilempar ke dalam api, berdoa kepada Allah, hasbi Allah wa ni'mal wakil. Tiba-tiba api tersebut mendingin, tidak membakar, dan beliau keluar darinya dalam keadaan selamat. Doa jemaah untuk istiqamah. Kita tidak mampu istiqamah kalau bukan karena taufik Allah. Karena kita anak Adam, lemah. Ya, lemah jemaah. Apalagi pintu maksiat terbuka. Umur masih muda, fasilitas ada, yang ditakuti tidak ada. Fasilitas ada, umur masih muda, pintunya terbuka, yang dia takuti nggak ada. Kalau kan tidak ada rasa takut dan tidak diberikan taufik oleh Allah, akan jatuh dia ke dalam maksiat tersebut. Ini sebab yang paling besar jemaah, doa. Berdoa kepada Allah untuk diistiqamahkan. Yang kedua,
dari sebab keistiqomahan yang sangat penting bagi seorang pemuda di akhir zaman yang seperti ini, yang tidak kalah pentingnya dengan sebab di atas, adalah pergaulan. Kenapa saya pilih sebab ini? Karena ini lebih mengena untuk para pemuda. Lebih mengena untuk para pemuda. Karena biasanya orang tua itu lebih bijak di dalam mencari teman bergaul. Rata-rata yang mudah berpengaruh dengan pergaulan itu adalah anak muda. Pergaulan sangat penting dan sangat memberi pengaruh. Bahkan Allah sebutkan dalam Al-Quran bahwa ada orang yang sudah dimasukkan ke dalam neraka Allah, kemudian dia menyatakan, Allah hikayatkan dalam surat Al-Furqan, ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalila. Aduhai kalau ketika di dunia aku tidak menjadikan dia sebagai khalil. Khalil itu orang yang ia cintai, yang dia kasih, artinya orang yang sangat dekat dengan dia. Laqad adhallani 'ani dzikri ba'da idh ja'ani. Dia ini telah menyesatkan saya dari peringatan Allah setelah datang kepadaku. Saya udah tahu sebenarnya hidayah. Saya tahu ini tidak boleh, ini harus dilakukan, bagaimana kehidupan seorang muslim, tapi karena kawan ini yang selalu merusak saya. Tapi penyesalan di saat itu tidak lagi bermanfaat. Dan Nabi bersabda, inna mathalu jalisi salih wa jalisi suka hamilul miski wa nafikhul kir fa hamilul miski yani ma yuhdiyaka wa imma tabta minhu wa imma tajida minhu rihan thayyibah wa nafikhul kir imma yuhriqa thiyabak wa imma tajida minhu rihan muntinah. Perumpamaan teman duduk ya. Nabi sebutkan teman duduk. Perumpamaan teman duduk yang soleh dengan teman duduk. Ya, namanya teman duduk artinya sahabat curhat ya. Sehari-harinya lebih sering sama dia. Kata Nabi, teman duduk yang saleh dengan teman duduk yang tidak saleh, yang fasik, yang banyak maksiatnya, itu perumpamaannya seperti penjual minyak wangi dengan pandai besi. Kalau kamu berada di sisi penjual minyak wangi, kamu bisa membelinya sebotol minyak wangi. Atau paling tidak kamu akan diberikan satu botol hadiah minyak wangi. Kalau dia seorang yang dermawan, kalau dia pelit ya nggak dapat juga, ya kan? Walaupun udah ngaji, kalau pelit ya tetap pelit. Ya. Tapi minimnya kata Nabi yang terakhir, kamu mendapatkan wangi yang enak, aroma yang harum. Kalau nggak dapat juga, ini keterlaluan nih penjual minyak wanginya. Udah nggak bisa dibeli, orang lain nggak dihadiahkan, dia pun sendiri pun nggak pakai. Udah keterlaluan itu, ya, keterlaluan, ya, kebangetan pelitnya. Tapi rata-rata penjual minyak wangi, betul nggak? Ya kan? Wangi. Kalau nggak wangi dia, wangi dari tutup botolnya. Maksudnya apa jamaah? Maksudnya kalau kita bergaul dengan orang yang berilmu dan beramal saleh, kita bisa jadi akan menjadi seperti dia. Ya, minimal kita sudah mulai mencintai ketaatan dan kebaikan tersebut, dan ini modal utama. Mulai mencintai ketaatan. Ini modal utama untuk hijrah. Karena kata Syekhul Islam dalam kitab ya Al-Ubudiyah, al-mahabbatu muharrikah. Cinta itu penggerak. Karena cinta seorang itu semangat melakukan sesuatu. Kenapa orang bisa nonton bola di sepertiga akhir malam? Kenapa? Karena cinta kepada top skor pemain bola tadi. Cinta dia sama Kang Messi. Agar nggak mau dia terlewat dari permainan bola tersebut. Akhirnya dia begadang sepertiga malam untuk menonton bola. Karena cintanya dia kepada apa? Kepada bola. Al-mahabbatu muharrikah, ini kaidah umum. Demikian juga orang yang cinta kepada ketaatan. Kenapa dia mampu sholat malam di sepertiga akhir malam, mampu sholat subuh? Karena cinta kepada Allah tadi yang sudah kuat dalam hatinya. Karena cintanya dia kepada sholat tahajud, cintanya dia kepada sholat subuh tadi. Al-mahabbatu muharrikah, cinta itu penggerak. Peribahasa nggak tahu di Lombok apa di Bali ini. Kalau di Sumatera ada peribahasa, kalau udah cinta, kotoran kucing bisa jadi pisang sale. Tahu pisang sale antum? Kotoran kucing menjadi pisang sale. Karena cinta tadi. Bergerak dia. Maka dengan dia mulai mencintai ilmu, mencintai amalan saleh, ketaatan, ini modal utama dia akan hijrah, akan menjadi saleh.
Dan paling minimnya dia tidak lagi melakukan keburukan-keburukan yang biasa dia lakukan kalau dia sendirian atau bersama orang-orang yang semisal dengannya. Mau ngerokok, Ustaz, ceramain nanti. Gak jadi, ya kan? Mau ngerokok, kawan-kawannya semua nggak ngerokok, nggak enak. Mulai tertahan dia. Dalam sehari mungkin dalam 1 jam ada beberapa waktu yang biasa dia merokok, dia nggak merokok lagi. Setahun, 2 tahun, 3 tahun, udah terbiasa sehingga mudah bagi dia meninggalkan kebiasaan buruk tersebut. Ini contoh kecil. Kemudian yang berikutnya Nabi menyatakan kalau kamu bergaul teman dudukmu adalah orang yang fasik, dia seperti pandai besi. Bisa jadi dia membakar bajumu, sengaja pun tak sengaja. Kan demikian kawan yang ingin mengajak secara tidak langsung orang yang mengajak kepada kemaksiatan, dia adalah mengajak kepada neraka. Sebagian kawan dia menganggap sebuah kesetiaan. Apa yang dia berikan kepada saudaranya, kepada sahabatnya, saking setianya, yaudah biar saya yang bayarin lah malam ini ke diskotik, maksudnya nggak ada uang nih, dia udah biar gua yang bayarin, tenang itu gampang, penting masuk aja. Ya, dia merasa ini bentuk kesetiaan, padahal ini bentuk penyeruan kepada neraka Allah. Nggak ada uang untuk melakukan zina, dia berikan, dia kira ini bentuk kesetiaan untuk kawannya. Nggak ada uang kawannya untuk mengkonsumsi obat-obat terlarang, dia beli, dia pakai uang dia. Dia kira ini bentuk kesetiaan. Padahal itulah bentuk kezaliman terhadap sahabatnya. Artinya dia telah menyuruh sahabatnya untuk masuk ke dalam neraka. Dia akan membakar baju kamu sengaja pun tak sengaja. Dia akan menyeret kamu ke dalam neraka Allah, dia sadari ataukah tidak. Dan paling minimnya kamu akan mencium bau yang tidak enak. Paling tidak kita sudah mulai mencintai maksiat-maksiat yang ia lakukan. Dan ini sebab besar seorang akan jatuh ke dalam sebuah maksiat tatkala dia sudah mulai cinta zina. Dia sudah mulai cinta obat-obat terlarang. Dia sudah mulai mencinta kepada pergaulan bebas. Ya, perbuatan-perbuatan yang haram. Maka tidak menutup kemungkinan dalam waktu dekat dia akan jatuh ke dalamnya. Dan paling tidaknya dia berada di meja maksiat yang dia tidak mengingkarinya, sehingga dosanya pun sama dengan orang yang melakukannya. Maka dalam peribahasa Arab dikatakan as-sahib sahib. Yang namanya sahabat itu sahib, dia sahib, dia menyambar. Jangan bilang enggak, insyaallah saya enggak pengaruh. Rasulullah bilang bisa pengaruh. Saya tes iman dulu Ustaz. Iman enggak disuruh dites, iman itu diperintahkan untuk dijaga, bukan untuk dites. Yang sok kuat iman. Baru sebentar hijrah saya tes dulu Ustaz. Hijrah saya udah mantap atau belum? Saya mau tes iman dulu. Mau main dulu sama kawan-kawan yang masih suka ke diskotik. Tapi saya nggak buat. Masuk aja udah dosa. Saya tes dulu keimanan. Keimanan jangan dites. Keimanan itu dijaga, bukan dites. Kalau rupanya testing tersebut gagal bagaimana? Awalnya dia baru ngetes, gagal testingnya. Jadi apa? Kerugian selama-lamanya. Maka iman itu jangan dites, iman itu dijaga. Karena sebagian orang ada yang merasa mungkin kuat imannya, dia ingin tes. Ubaidullah bin Jahshin, tahukah siapa itu Ubaidullah bin Jahshin? Seorang yang beriman kepada Nabi tadinya di Mekah. Suaminya ibunda kita sebelum berpisah. Suaminya Ramlah bintu Abi Sufyan Ummu Habibah. Mereka termasuk, Ubaidullah bin Jahsy ini termasuk dari sebagian sahabat Nabi yang tadinya hijrah dari Mekah ke Habasyah. Murtad, pindah agama. Ketika di Habasyah menjadi Nasrani. Sebabnya apa? Kana yujalisul khammarin. Karena sehari-hari dia bergaul dengan orang-orang yang mengkonsumsi khamar, obat-obat terlarang, minuman keras. Akhirnya Ummu Habibah diuji oleh Allah dengan ujian yang sangat besar. Berada di negeri Habasyah, sebuah negeri yang dia tidak paham bahasanya, tidak ada keluarganya, tidak ada kerabatnya, tidak ada pekerjaan. Dia bersama anak kecilnya dan suaminya. Nah, kini suaminya udah pindah agama. Di hadapan beliau ada satu dari 3 pilihan. Ketiga-tiganya berat dan beliau pilih yang paling berat karena itu yang paling membahagiakan akhirat beliau.
Di hadapan beliau ada pilihan ikut agama, ada ikut aja suami. Sehingga kebutuhan sehari-hari ada yang memenuhi. Pilihan yang kedua, balik ke Mekah supaya bisa makan minum bersama keluarga besarnya, tetapi konsekuensinya akan kembali disiksa oleh ayahnya Abu Sufyan yang masa itu masih musyrik dan tokohnya kaum musyrikin. Akan diganggu oleh keluarga besarnya dan masyarakatnya. Pilihan yang ketiga, tetap bertahan di atas keimanan, ya, yang konsekuensinya beliau harus bekerja, harus mencari uang untuk menghidupkan bayinya. Bukan mudah jamaah. Seorang wanita ditinggalin oleh suaminya. Diancam, kamu ikut saya atau enggak? Kalau enggak ikut saya, kamu saya cerai. Dan dia enggak punya pekerjaan, enggak ada uang. Hidup dia semata-mata di bawah nafkah suaminya. Kalau iman lemah, apa enggak ikut jamaah? Ikut. Ya. Enggak dibilang gitu aja, welcome. Ya, yang penting kemana abang ajak saya tetap setia. Ya, cinta kita enggak pernah pudar, itu lebay bukan cinta. Ya. Cinta kekufuran. Ummu Habibah memilih yang paling beratnya. Karena itu yang paling menjamin akhirat beliau. Beliau tetap bersabar di atas keimanan. Dan beliau harus memikirkan bagaimana memberi nafkah kepada bayinya dan menghidupkan dirinya di sebuah negeri yang situ tidak ada pekerjaan. Sebelumnya tidak ada orang yang beliau kenal, bahasa penduduknya tidak beliau pahami, tidak ada kerabatnya. Beliau bertahan seperti itu sampai datang kemudahan dari Allah, yaitu pinangan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam melalui Raja Najasyi. Dengan mahar diberikan oleh Raja Najasyi, sehingga beliau mahar beliau adalah mahar istri Nabi yang paling mahal. Kalau saya tidak salah ingat 400 atau 500 dinar. Ya. 20 dinar itu 85 gram. Berarti 500 atau 400 dinar berapa gram? Berapa kilo emas? 2 kilo ya. Kurang lebih atau 1,5 kilo. 20 dinar itu kan 85 gram. 85 gram itu 20 dinar. Cuma yang saya tanya sekarang 400 dinar berapa? Hah? Kalau 20 dinar 85 gram berarti 1 dinar berapa gram? Hah? 4 gram. Ya. Nah, kalau 400 dinar berapa gram? 1,5 kilo emas ya. Masya Allah. Besar nggak jamaah mahar segitu? Kalau ada wanita mahar segitu, udah bujang lapuk semua nih, jomblo-jomblo nih. Ya. Setengah mati cari uang nggak dapat. 1,5 kilo Ustaz maharnya Ustaz piye ki? 1,5 kilo maharnya. 24 jam kerja, umur udah 80 tahun belum dapat juga. Udahlah Ustaz, saya nikah di surga aja nanti. Udah pasti masuk surga emangnya. 1,5 kilo mahar yang diberikan oleh Raja Najasyi dan diwakili oleh Raja Najasyi. Yang meminang untuk Nabi adalah Raja Najasyi. Boleh, ini dalil bolehnya mewakili pinangan. Itu mulai sekolah di luar negeri misalkan. Dan ada bunga desa, ini kalau nggak dipinang dia ambil nih sama kawan-kawan nih. Kamu telepon kawan yang setia yang ditelepon. Ya. Tolong kamu pinang ya. Karena khawatir kalau nggak setia, begitu dia lihat, Masya Allah nilainya 9,5. Untuk apa kawan? Masalah ini nggak ada setia nih. Ini masalah besar nih. Ya kan? Dia pinang untuk dirinya, kacau. Bertepuk sebelah tangan akhirnya. Cinta bertepuk sebelah tangan. Boleh diwakilkan ke kawan yang setia. Tolong pinang dia. Sehingga kita ijab kabul. Ya, dia menyatakan saya terima pernikahan Fulanah bintu Fulanah untuk kawan saya yang bernama ini. Jangan dia bilang untuk saya, jadi untuk dia nanti. Si kawan di sana udah ngirim sekian dolar, hilang dolarnya dan bertepuk sebelah tangan akhirnya. Boleh. Ini dalilnya. Nabi mewakilkan Najasyi untuk meminang Ummu Habibah untuk dirinya. Dan Ummu Habibah mewakilkan dirinya kepada sahabat Khalid ibn Amr ibn al-As. Yang mana beliau adalah orang yang paling terdekat kepada Ummu Habibah secara kerabatnya. Kita kembali lagi kepada kisah tadi. Lihat ini pengaruhnya Ubaidullah, pengaruhnya pergaulan bagi agama seseorang. Yang tadi dia bertahan di atas iman ketika di Mekah. Kemudian hijrah ke Habasyah. Kan berat ke hijrah ke Habasyah melalui perahu ya.
perahu kecil atau kapal kecil dari Mekah ke Habasyah Ethiopia. Sampai di sana malah murtad, pindah agama. Sebabnya apa jemaah? Pergaulan tadi. Karena pergaulan sangat pengaruh pergaulan itu. Nah, barakallahu fikum. Waktu sudah habis. Kita cukupkan sampai di sini. Enggak usah pusing-pusing. Satu pertanyaan lagi. Baik. Ana telat salat maghrib jamaah, masih rakaat pertama. Ana langsung masuk saf salat pada saat salat. Ana teringat belum membatalkan puasa. Maksudnya belum buka puasa, begitu. Karena ana lupa, harus batalin salat untuk buka puasa atau lanjutkan salat dan batalin puasa lalu balik salat lagi. Para ulama tidak pernah menyebutkan bahwa syarat sah salat tidak boleh puasa. Dan para ulama tidak menyebutkan bahwa salah satu dari pembatal salat adalah puasa. Berarti tidak wajib dibatalkan. Selesai salat dia buka, qadarullah dia lupa dan tidak berdosa. Ya. Selama dia tidak menganggap itu sebuah syariat. Walaupun paling afdal untuk menyegerakan buka. Bukan berarti kalau seorang tidak menyegerakan buka dia berdosa. Tapi itu afdalnya. Apalagi kalau karena lupa. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Wallahu taala alam bisawab. Saya kira sampai di sini kita memohon kepada Allah Jalla wa Ala yang telah mengumpulkan kita di rumahnya yang mulia ini agar kembali mengumpulkan kita di dalam syurga firdausnya di hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.